Potato Tarot, selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya, itu waktunya brunch, jadi pertengahan makan pagi dengan makan siang. Oke, untuk pembacaan kali ini adalah kita membaca energi dari seseorang yang mungkin lama pendekatan udah lebih dari sebulan ya pastinya, tapi nggak juga ngomong I love you. Kita akan cek energinya, kenapa seperti itu dan apakah kamu harus berjalan, apakah dia akan nembak akhirnya apa gimana. Kita akan cek ya. Oke, sekarang ini saya ngelihat mungkin kamu terkoneksi dengan orang lama atau terkoneksi dengan orang-orang dari masa lalu, bisa jadi ya. Mungkin juga kamu dikenali nama temen, referensi dari temen, atau kamu kenal di komunitas, tempat kerja atau apapun itu. Nah, di sini aku ngelihatnya ada kartu King of Swords dan ada kartu Prince of Clubs. Aku sih lebih ngelihatnya gini teman-teman. Hubungan ini sebetulnya memang ide dan pikirannya dia itu, ya, ide dan pikirannya dia untuk mendekatimu memang karena dia suka. Memang ada rasa suka. Tetapi di sini Prince itu lebih tepatnya sifatnya ini belum berani untuk berkomitmen atau masih pengen lihat dulu deh, pengen main dulu gitu ya. Terus di sini ada kartu Princess of Swords dan ada kartu Stability. Teman-teman, mungkin begini ya. Ketika dia cuman bilang aku suka sama kamu, tapi kita belum pacaran atau statusnya masih menggantung, itu dikarenakan dia masih belum stabil secara mungkin pikiran ya. Terus yang kedua, dia belum berani untuk mengambil resiko untuk mengikatkan diri. Nah, sekarang kita akan lihat nih pikirannya dia ke kamu. Kita akan buka beberapa kartu, dan kartu ini sebetulnya bisa mewakili pikiran dari orang yang buat kamu penasaran. Kenapa dia mau di hubungan ini? Karena dia ada penasaran sama kamu, pertama. Ya, penasaran sama kamu. Mungkin dia ngeliat foto kamu, dia lihat gambar kamu, dia lihat profil kamu, kok menarik. Pertama seperti itu, ketertarikannya dari sosial media, dari mungkin lihat di mana ya. Terus apa yang menjadi masalah adalah sejak awal ketika dia ingin mendekati sama kamu, ibaratnya yuk dicoba dulu. The Fool ini ibaratnya kayak bebas ya, ibaratnya kayak bebas, masih belum mau terikat. Yuk, ini kan baru nih, aku masih penasaran banget. Jadi dia suka sama kamu memang dikarenakan penasaran, terus pengen ya udah deket aja dulu gitu. Nah, aku ngelihatnya nih, the kartu Nine of Pentacles. Itu demi apa ya teman-teman? Ketika dia mendekati kamu, dia tuh udah merasa kayak happy duluan. Mungkin happy, mungkin bisa jadi yes, ternyata target yang aku mau ternyata nyaman sama aku. Nah, orang ini itu bukan tipe orang yang cepat untuk mengatakan. Memang orangnya lambat. Tapi kamu tahu di sini ada kartu King of Pentacles. Dia tuh bisa cemburu sama kamu. Bisa cemburu sama kamu. Dia diam-diam itu memantau, melihat kegiatan kamu. Tapi dia belum mau say I love you. Dan ada kartu Eight of Wands. Kamu tahu nggak sih, dia tuh sangat menikmati hubungan seperti ini. Dia bilang, kalau seandainya hubungan ini memang berjalan, ya aku tuh nggak perlu kayak ngoyo-ngoyo, aku lakukan yang terbaik aja, toh nanti kita akan sampai ke titik itu, sampai ke tahap serius. Nah, teman-teman, ada kartu Ten of Swords. Jadi gini, ritmenya dia itu adalah ritme dimana dia mau mencari seseorang yang benar-benar tidak memberikan kesulitan di kemudian hari. Dalam arti gini, mendingan dia seleksi lama dulu sampai dia tahu sifat kamu seperti apa, dan jujurnya dia bisa handle kamu. Seperti yang aku lihat di sini teman-teman,
Orang ini sepertinya belum bisa menerima sifat kamu. Mungkin kamu adalah orang yang manja, mungkin kamu adalah orang yang caper. Kita nggak pernah tahu ya. Tapi orang ini sepertinya tuh masih kayak agak kewalahan sama kamu, gitu. Bagaimana dia melihat kamu sih sebetulnya? Knight of Pentacles. Ini tuh masih kartu happy-happy. Aku suka sama kamu ya karena kamu cantik, karena kamu royal, karena kamu menarik gitu loh. Kamu bodinya bagus. Nah, ini masih dari sisi fisik sebetulnya. Aku tuh masih kayak pelan-pelan loh untuk mencoba mencintai kamu. Ya karena gini teman-teman. Orang ini pertama kali lihat kamu itu karena penasaran gitu kan. Bukan berarti misalnya aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Enggak kayak gitu. Orang ini penasaran. Oh ya coba dulu deh gitu. The Emperor. Nah, cara dia untuk menyukai seseorang, ya, untuk menyukai seseorang. Satu, kamu bisa lihat dia dari caranya dia ke kamu itu cemburuan atau enggak, posesif atau enggak. Karena di sini ketika dia suka sama orang, dia akan jadi posesif walaupun itu tidak dikatakan. Bisa aja lah teman-teman. Ada tipe orang yang nggak mau bilang aku jadian. Takutnya apa? Kedepannya kalau nggak cocok, buang waktu. Sekarang ini kan tahun 2020 dari tahun kita COVID itu 2020 2021 4 tahun lalu 3 tahun ya. Kita tuh semua tuh jadi random teman-teman. Karena pertama kita terbiasa sendiri. Yang kedua kita terbiasa untuk tidak sosialisasi di kala waktu yang panjang. Jadi untuk mengenal orang lagi itu rasanya kok kayak rikuh ya. Aku lebih enak sendiri gitu. Dan aku tuh nggak mau pusing. Ya mungkin aja di sini ada kartu Ten of Swords yang menunjukkan bahwa kehidupan dia itu tidak 100% stabil seperti dulu-dulu. Kalau kamu bilang dulu dia punya mantan, oke kok kak gini-gini. Nah sekarang kenapa dia tidak berani berkomitmen, belum say I love you? Dikarenakan mungkin dia takut setelah nanti dia usahakan, upayakan dengan cepat-cepat, nggak taunya nggak jadi juga, nggak taunya mengecewakan. Kamu termasuk mendapat orang yang picky teman-teman, milih-milih. Kita lihat lagi terakhirnya bagaimana nanti. Ada kartu Two of Wands dan ada kartu Seven of Pentacles. Aku cuma bisa bilang begini sih, dia tidak bisa memberikan pakem, iya aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, tetapi dia tuh kayak mau bilang sama kamu, we will see, kita akan lihat nanti, karena kamu tuh adalah sudah menjadi pilihanku gitu loh. Tapi mungkin ada dua, Two of Wands, mungkin sisi satunya dia masih belum pakem, satunya dia, oh ya aku udah megang kamu. Jadi kamu tuh dibuat kayak opsi atau pilihan sih teman-teman, tapi bukan berarti opsinya ini harus dengan wanita lain ya, atau dengan pria lain, tapi bisa aja opsi dia mau lanjut, dia mau TTM-an atau cuman maksudnya gini, pacaran atau TTM-an gitu. Karena ini yang dia takutin. Mungkin kalau dia buru-buru, mungkin dia kalau terlalu banyak melakukan hal-hal yang maksudnya kayak pacaran atau apa, takutnya mengecewakan ke depannya. Entah ini mengecewakannya itu dia lihat dari sisi dia, takutnya kamu nggak puas sama dia atau gimana. Karena di sini ada kartu Ten of Swords. Biasanya ini karena traumatik. Mungkin nggak? Kamu boleh nanya ke dia gini, aku boleh nanya nggak sih, kamu dulu sama mantan kamu pendekatannya gimana ya? Lama atau sebentar? Oh sebentar, misalnya gitu. Ya aku suka sama dia, mungkin gini-gini, tapi ya kita putusnya nggak baik-baik sih. Itu biasa jadi trauma, jadi kamu kebagian yang nggak enaknya. Nah, kartu Seven of Pentacles di sini tuh dia juga kayak
belum tahu nih rencananya mau ngapain ya. Karena kartu Seven of Pentacles itu lebih kepada kayak ya rencana yang nanti gitu loh. Aku cuman pengen menjalani yang sekarang. Ya, Seven of Pentacles, aku pengen menjalani yang sekarang. Kita lihat yang sekarang. Kalau misalnya sekarang ini dipupuk dengan baik dan memang kita tersinkronisasi, maka kedepannya kita juga punya planning itu. Aku akan buka bagaimana dia ke kamu ya. Ada cinta nggak sih? Cintanya tuh kayak gimana sih? Hope, masih kayak berharap. Dia berharap kamu tuh cocok dengan vibrasinya dia untuk mengenal. Itu kan jatuh-jatuhnya ya gini. Kita kenal itu nggak bisa dalam sebentar, teman-teman. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya kita nggak tahu porsi pengenalan orang itu gimana. Porsi menurut dia pengenalan itu bagaimana. Tetapi di sini dia punya harapan kamu tuh bakal jadi sama dia. Maksudnya gini, dia tuh sudah punya kayak angan-angan, oh iya nanti kita semoga bisa bersinergi terus ya. Alasan ini kenapa sih teman-teman? Ya ini, karena dia tuh sudah terbiasa kayak sendiri. Apa-apa sendiri. Biasanya nih kamu ketemu sama orang yang mandiri. Kamu ketemu sama orang yang apa-apa itu nggak mau ngerepotin kamu. Bisa sendiri, jadi jarang komunikasi. Karena kenapa? Ya walaupun aku punya pacar, tapi aku nggak mau pacar aku nanti kayak ngeganggu privasi aku. Kayak gitu loh. Dan aku tuh sudah biasa sendiri. Aku belum tentu bisa bertanggung jawab untuk orang lain. Di sini tuh masih ada kayak kata-kata keasikan sendiri gitu loh teman-teman. Nine of Pentacles. Aku tuh masih punya rencana untuk diriku dulu gitu loh. Ya mungkin dia mengajar kemapanan. Dia menunggu sampai situasi dia itu benar-benar kayak solid, benar-benar kuat, baru nanti direncanakan sama kamu. Ya tapi kalau aku bilang di sini ada kartu hope. Apakah kamu pengen jadian sama dia, dilanjutkan? Kataku coba lihat sampai dengan tahun depan sih. Minimal kalau misalnya teteman rasa pacaran, ngapain jadian lagi sih? Itu nggak perlu mendeklarasi gitu loh. Karena gini, biasanya kalau orang udah makin berumur, misalnya dia udah umur 30 gitu ya, kelahiran tahun 90, 91, 32, 3. Biasanya tuh kayak males gitu loh ngomong, aku cinta kamu, aku sayang kamu, jadian yuk, gimana yuk gitu. Itu kayaknya kan males ya. Kayaknya kan kita kan udah dewasa. Ya udah, kamu udah tahu dong dari sikap-sikap aku yang temperamental ini. Kadang-kadang cemburuan, kadang-kadang aku nggak suka kamu ini, kamu itu. Ya, kalau dia sudah ada sikap kayak walaupun dia diem tapi dia cemburu, tiba-tiba cemburu, itu berarti dia udah suka sama kamu. Ini adalah pesan tersiratnya, teman-teman. Kita akan lihat ya, pesan tersirat dia kepada kamu. Six of Swords. Aku tuh pengen koneksi ini dijalani aja. Aku pengen lihat kita nih saling supportnya seperti apa. Take and give-nya kayak gimana. Mulailah dengan segala sesuatu yang kecil-kecil dulu lah. Misalnya mungkin kesamaan kalian bagaimana, cocok nggak? Terus yang ketiga, di sini ada kartu Four of Cups. Dibawa santai aja, dibawa slow. Jangan sampai hubungan ini itu kayak ngeganggu pikiran kita. Gitu loh, dia nggak mau ngeganggu juga sih. Masalah pribadi, masalah mungkin pekerjaan orang ini. Jadi kartu Four of Cups ya. Ibaratnya ya dia sih sebenarnya gini, ada pikiran juga, ya kalau misalnya memang kamu jodoh aku, semager-magernya aku sama kamu, ya kita tetap jalan, kita tetap jadi. Karena memang posisinya dia adalah seperti ini ya, mungkin dia hanya bisa apa ya, dia membutuhkan support dari kamu dan dia mensupport kamu, tetapi untuk ke tahap pacaran itu atau serius biasanya butuh pemikiran yang lebih. Mungkin kan nggak cuman cinta yang bicara, tapi uang juga bisa bicara, teman-teman. Saat ini kondisinya dia itu lagi tidak aktif, dalam arti orang ini mungkin lebih banyak berkegiatan di rumah atau dia pasif income, I don't know. Tapi di sini kartu Four of Cups ya. Kalau begini aja, misalnya hidupnya dia Senin Kamis, gimana dia bisa
apa ya, bertanggung jawab dengan hubungan ini. Dan mungkin teman-teman bisa juga, kalau misal kamu tahu dia sudah bekerja kak, dia sudah mapan dan lain-lain, mungkin dia nggak punya waktu untuk istirahat, kerja terus. Biasanya dia workaholic atau dia passive income, dua aja. Inilah yang membuat hubungan ini terus berharap-harap-harap. Kataku jangan lama-lama, dan jangan mau dimanfaatkan juga, mungkin dari materi, dari waktu. Dia minta tolong kamu ini itu, tapi dia nggak kunjung memberikan hatinya. Mentok sampai tahun depan aja, oke? Dan ini mungkin orang-orang yang kamu harus pertimbangkan. Pertimbangkan dalam arti, ya lanjutin sampai tahun depan aja. Bulannya terserah kamu. Ini kita pinjam energi dari orang-orang ini. G, S, N, U, F, D, E, B, Z, K, I, W, J, dan Y. Jadi orang-orang yang suka PHP ini mungkin. Satu lagi ya. Q, L, M, R, V. Ini teman-teman. Biasanya ya entah dia passive income, entah dia lagi sibuk banget gitu. Jadi kamu juga jalanin aja, masih syukur ada yang deket daripada nggak ada sama sekali. Minimal ada teman yang bisa diajak jalan untuk malam mingguan, diajak untuk ngobrol, video call, ya. Selama itu positif, nggak apa-apa. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tarot. Semoga pembacaan ini bisa memberi warna baru di channel aku. See you, I love you. Selamat siang, bye-bye.